Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan memasuki pembelajaran pendidikan agama Islam. Untuk ketua kelas dipersilakan untuk disiapkan. Semua siap. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, sehat? Sehat. Bapak absen terlebih dahulu. Ya. Yang Bapak sudah panggil, silakan diangkatkan tangannya. Aldo, hadir Pak. Febi, Hadir Pak. Muhammad Rizki, Hadir Pak. Rizky Pratama, Hadir Pak. Viola, Hadir Pak. semuanya hadir hari ini? Hadir. Baik. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, Pak Abda akan menanyakan beberapa hal terlebih dahulu untuk pelajaran minggu lalu yang kita pelajari bersama-sama. Febi, pelajaran apa yang kita lakukan di minggu yang lalu? Yaitu tentang pelajaran bab 1, yaitu inspirasi Al-Quran, melestarikan alam, dan menjaga kehidupan. Apa yang kamu dapatkan, Zaskia, dari materi itu? Yang saya dapatkan adalah bisa belajar membaca Al-Quran dengan fasih seperti bagaimana huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran. Oh, baik. Setelah itu, ada lagi yang ingin menambahkan? Baik, kita simpulkan terlebih dahulu pembelajaran minggu lalu. Bagaimana di dalam Al-Quran kita diajarkan untuk mencintai alam. Dan mencintai alam apa lagi? Melestarikan alam. Mencintai alam dan melestarikan alam adalah sebuah bentuk pembelajaran yang harus kita lakukan. Contohnya kalau di dalam lingkungan sekolah apa? Kita menjaga tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam sekolah. Melakukan apa? Penghijauan, menjaga taman dan sebagainya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke bab selanjutnya, yakni tentang meyakini Kitab Allah menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. apa Aldo, silakan dibaca. Meyakini kitab-kitab Allah menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Kitab Allah Menjadi generasi menjadi generasi pecinta Al-Quran pencinta Al-Quran Al-Quran Yang toleran. yang toleran. toleran. Nah, baik. Judul pertamanya yaitu meyakini kitab Allah menjadi generasi pencinta Al-Quran yang toleran. Nah, di sini kita harus tahu dulu tujuannya. Apa tujuan pembelajaran hari ini? Yang pertama, tujuannya kita harus mengenal nama Kitab Allah. kitab Allah. Allah. Yang kedua, kita menjadi mengenal Al-Quran lebih dekat. Yang ketiga, kita pencinta Al-Quran yang menjadi pencinta Al-Quran yang Baik. yang Baik. toleran. Baik, medianya sudah Pak Abda berikan. Di depan kalian ada buku. Nah, di buku itu sudah termuat semua materi-materinya dan Pak Abda akan jelaskan. Tujuan pertama apa? Mengenal nama-nama kitab-kitab Allah. Kita sudah tahu, anak TK mungkin sudah tahu bahwa kitab-kitab Allah itu terdiri ada apa? Yang pertama ada namanya Zabur. Yang kedua tahu? Taurat. Yang ketiga? Injil. Yang keempat? Al-Quran. Baik anak-anak, kalau Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. kalau Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. kalau Injil Isa.
kita yang bertujuan untuk memberikan pedoman, arahan, dan petunjuk. Ya. Nah, dari kitab-kitab ini, yang pertama kitab Zabur sudah habis waktunya. Dia hanya khusus kaum Nabi Daud. Sedangkan Musa sudah habis waktunya, yaitu pada masa kaum Nabi Musa. Dan Injil sudah habis waktunya pada zaman Nabi Isa. Dan sekarang Al-Quran kapan habisnya? Sampai hari kiamat. Benar sekali, ya. Al-Quran akan selesai sampai hari kiamat. Suatu saat Al-Quran ini kata Allah ketika akan terjadi hari kiamat, Al-Qurannya akan ditarik ke atas. Semua bacaan-bacaan itu akan hilang semua, huruf-hurufnya akan diangkat semua dan kembali kepada Allah. Baik. Kita kan yang tujuan kedua mengenal Al-Quran lebih dekat. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengenal Al-Quran? Sudah mengenal tetapi belum bisa memahami apakah Al-Quran ini bagaimana, fungsi Al-Quran ini apa, ya kan? Nah, coba fungsi Al-Quran. Salah satu fungsi Al-Quran apa? Untuk mengaji. Untuk apa lagi Al-Quran? Untuk mengenal kita lebih dekat kepada Allah. Mengenal Allah lebih dekat. Setelah itu apa lagi? Menjauhkan kita dari setan. Menjauhkan kita dari setan. Baik, kita ambil kata kunci Al-Quran. Al-Quran itu apa? Nanti kalau ada game, ada permainan yang kalian harus jawab. Kalau kasih waktu nanti 30 detik untuk kalian jawab. Ketika Pablo tunjuk kalian harus siap. Siap? Ya. Siap? Ya. Siap. Baik, Pablo jelaskan. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril yang apabila kita membaca setiap hurufnya kita mendapatkan pahala. Baik, pertanyaan kedua. Al-Quran itu madein siapa? Madein Nabi Muhammad atau madein Allah? Apakah Al-Quran itu perkataan Nabi Muhammad atau perkataan Allah? Perkataan Allah. Nah, jadi Al-Quran, ya, Al-Quran ini adalah firman-firman Allah yang tidak satu huruf pun berasal dari bahasa manusia atau berasal dari manusia tanpa terkecuali dari Nabi Muhammad. Jadi Al-Quran itu bukan perkataan Nabi Muhammad, tetapi perkataan Allah. Makanya ketika membaca Al-Quran, kita disuruh menggunakan adab-adabnya. Salah satu adab dalam membaca Al-Quran, pakaian harus bersih, terhindar dari najis, tempatnya harus bersih, ya, dalam keadaan yang suci. Makanya Allah memberikan kepada kita Al-Quran itu sebagai petunjuk. Ya, apa fungsi Al-Quran? Apakah kalian ada yang tahu fungsi Al-Quran? Ayo kita main game. Siapa yang benar nanti Papa kasih bonus. Fungsi Al-Quran. Yang pertama namanya Al-Furqan. Apa arti Al-Furqan? Pernah kalian dengar Masjid Al-Furqan? Belum, Pak. Al-Huda. Pernah? Nah. Setelah itu ada lagi Ashifa. Kenal kan kalian? Pernah dengar Ashifa? Nah, namanya Sifa-Sifa itu. Kalian harus tahu Sifa artinya apa? Al-Bayan. Ya. Di antara fungsinya Pada akan mengambil dua. Yang pertama itu Al-Huda dan Ashifa. Al-Huda, apa arti Al-Huda? Nanti kalau kalian punya anak namanya Huda. Apa Huda? Al-Huda artinya petunjuk. Jadi Al-Quran itu fungsinya sebagai petunjuk. Biar apa? Agar tidak menjadi jalan yang sesat. Biar tidak tersesat. Biar apa lagi? Biar mencari jalan yang baik. Cari jalan yang baik. Apa lagi?
Berarti ya sesuai yang disampaikan sama teman kamu tadi, al-huda itu artinya petunjuk. Jadi kalau petunjuk itu biar kita tidak tersesat. Kalau misalkan kita masuk hutan, kalau tidak dikasih rambu-rambu kita akan tersesat kemana-mana dan tidak akan sampai tujuan. Kalau tujuan kita sekarang apa? Menuju akhirat, bertemu kepada Allah. Cara bertemu kepada Allah juga kita harus tahu apa rambu-rambu yang harus kita lalui. Contoh, kita harus melakukan kebaikan, kita harus mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Coba angkat tangannya. Tangan. Kalau kata Pak Abdan al-huda, kalian angkat tangan kanan. Kalau Pak Abdan ngomong al-furqan, kalian jawab kiri. Siap? Silakan turunkan. Al-huda, al-furqan, furqan, al-huda, 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 furqan. Oke, tepuk tangan terus. Dah. Berarti al-huda artinya petunjuk. Nih, ada nggak yang namanya Syifa teman-temannya? Ada. Coba Rizky, menurut kamu Syifa itu artinya apa? Ayo, apa arti Syifa? Mengetahui. Tepuk tangan dulu. Salah. Salah. Mengetahui itu al-alim. Ya, pelajaran kalian di kelas 1. Apa? Asyifa. Ada nanti yang pengen anaknya namanya Asyifa? Ada. Misalkan namanya Asyifa Reno Albara. Ingat ini namanya. Pada kasih nama kamu Asyifa Reno Albara. Nah, berarti anak kamu panggil itu. Ya, Asyifa artinya penyayang. Salah. Artinya adalah atau penyembuh. Obat penyembuh. Nah, berarti Al-Quran itu sebagai obat atau penyembuh. Kalau kamu punya sakit, berarti kamu jarang baca Al-Quran. Contoh, kalau kalian sering lihat TikTok, kebanyakan matanya bermaksiat, itu menandakan mata kalian sedang jauh dengan Al-Quran. Kalau hati kalian sering sakit hati, kalian sering mendongkol, kalian sering ada sifat ujub, sombong, angkuh, takabur dan sebagainya, itu karena kalian tidak dekat dengan Al-Quran. Makanya di dalam hadis disebutkan bahwa di dalam diri manusia ada segumpal darah. Jika segumpal darah ini baik, maka semuanya akan baik. Apakah itu darahnya? Yang disebut dengan Darah merah. Darah suci. Tepuk tangan dulu. Segumpal darah inilah yang disebut dengan darah suci. Darah suci. Segumpal darah yang ada di dalam tubuh kita yang disebut namanya hati. Hati inilah yang dilihat oleh Allah. Jadi kalau misalkan hati kita bersih, ya kita tidak akan kena penyakit. Tapi makanya ada yang namanya sakit hati, namanya penyakit hati. Penyakit hati. Bagaimana cara menyembuhkan penyakit hati? Bisa dibawa ke dokter? Tidak bisa. Sifat sombong, angkuh, takabur itu dokter tidak bisa melihatnya bagaimana resepnya. Tetapi Al-Quran bisa. Karena Al-Quran memiliki fungsi yang bernama Asyifa. Apa arti Asyifa? Oke, silakan angkat jempol kanan, jempol kirinya. Kalau Pak udah bilang Asyifa, obat, ya. Kalau Pak udah bilang Al-Huda, petunjuk. Siap ya? Oke, permainannya Asyifa, Al-Furqan, Syifa, Furqan, Asyifa dan Al-Furqan. Oke, tepuk tangan. Nah, mudah nggak belajarnya? Mudah
yang pertama kata kuncinya, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak tercampur dengan perkataan manusia, baik itu nabi, rasul dan orang-orang lainnya. Tidak ada, itu pure dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran juga memiliki fungsi. Salah satunya kita sebutkan untuk minggu ini yakni tentang Asyifa dan Asyifa artinya Zazkiyah, obat atau penyembuh. Lugi, Al-Huda artinya petunjuk. Tepuk tangan. Aku doakan semoga Lugi mendapatkan petunjuk dan menjadi obatnya Zazkiyah suatu saat. Kita lanjut ke pecinta Al-Quran yang toleran. Kenapa di sini disebut dengan toleran? Toleran. Kenapa? Karena kita harus Toleransi. Apa itu toleransi? Saling menghargai, menghormati, dan Al-Quran tidak pernah mengajarkan kita untuk berpecah belah. Dalam Al-Quran itu dalam surah Al-Hujurat Allah katakan, aku ciptakan manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk mereka mengikat persaudaraan. Silahkan mereka orang Australia, orang Amerika, orang Papua, mereka tetaplah saudara kita walaupun bukan saudara seiman, tetapi mereka saudara sesama manusia. Ya, kita di dalam Al-Quran diajarkan yang namanya hablum. Salah. Hablum minal dan hablum minan. Kalau minan nar artinya itu hubungan kepada neraka. Kamu nas, tetapi nas hubungan sama manusia. Nah, kita di dalam Al-Quran diajarkan untuk saling mencintai sesama manusia, tidak memandang ras, suku, agama. Kalau misalkan di dalam tauhid, Pak Abda sudah bataskan di dalam surah Al-Kafirun ayat 6. Ya, kalau masalah akidah di Al-Kafirun ayat 6 apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Lakum dinukum waliyadin. Coba kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Apa artinya? Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kalau masalah agama kita tidak ada toleran, ya, tidak ada tolerannya kalau masalah agama dalam artian dalam konteks ibadah. Jangan sampai nanti kalian kita diajarin toleran sama Papa. Besok aku pas Natal aku datang ke gereja. Nah, ikut juga gaya-gaya mereka. Tidak kok. Tidak boleh. Ya, jadi mentang-mentang ngikutin katanya kan mereka non-muslim kan biasanya ngikut juga lebaran kan? Aku ngikut juga Natal. Tidak boleh. Makanya diikat dengan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Bagaimana bentuk tolerannya? Bentuk tolerannya adalah kita tidak saling mengganggu. Kita saling menjaga. Jadi kita tidak ada yang saling ngejek. Makan ini. Nah, gitu tidak ada. Tetapi ketika mereka sedang datang ke gereja, kita di depannya tungguin. Mungkin ada nanti teman kita yang usil, yang maling sebenarnya bagus nih orang itu. Cita aku yang punya kok. Maling apa? Nah, tidak seperti itu. Tapi kita sebagai umat muslim kita saling menjaga, tetapi tidak masuk ke dalam ranah ibadahnya. Paham? Ada yang belum paham angkat jempol. Oke. Angkat jempol kananmu, angkat jempol kirimu, lalu digoyang-goyang
Jempol, jempol. Aku paham. Ikutin Pak Abda ya. Angin. Angkat jempol. Angkat jempol kirimu. Jempol, jempol. Aku paham. Oke, tepuk tangan. Nah, sekarang Pak Abda akan bagi kelompok yang kalian harus kerjakan. Kata kunci pertamanya, silakan kalian buat peta pikiran apa yang kalian dapatkan dari materi pada siang hari ini. Hitungan ke 30 sudah selesai. Pokoknya Pak. Kelompoknya ini 1, 2, 3. Silakan kalian kalian berdiri. Silakan bagaimana caranya kalian mendapatkan ini kesimpulan dari ini nanti Pak Abda bagi. Hitungan mulai dari sekarang. 1. Kelompok yang tidak selesai nanti akan Pak Abda panggil. Silakan kalian datang di satu kelompok, di sebuah kelompok. Kalian boleh berdiri sambil kayak gini. Kalian kasih coret-coretan kawan-kawan. Nah, nih, satu. Silakan. Kita konsep tuh. Iya, kita konsepnya. Apa yang kalian dapatkan hari ini? Baik, kalau sudah selesai, silahkan duduk di bangkunya kembali. Hitungan ke 15 sudah duduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang tidak duduk akan di blacklist. 11, 12, 13, 14, 15. Oke, Pak Abda panggil dari kelompok 1. Silakan perwakilannya. Hitungan ketiga sudah maju ke depan. Jelaskan apa yang kamu dapatkan dari materi di depan ini. 1, Mereka jangan lupa. 2, silakan maju. Di luar kepala. Baik, silakan. Perkenalkan diri dan langsung dijelaskan apa yang kamu dapatkan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Randis Putra, saya dari program kelompok 1. Yang saya dapatkan dari pelajaran siang hari ini adalah tentang mengenal kitab-kitab Allah, yaitu ada 4. Yang pertama, kitab Zabur. Yang kedua, kitab Taurat. Yang ketiga, kitab Injil. Yang keempat, Al-Quran. Kitab Zabur diturunkan oleh Nabi Daud. Diturunkan kepada Nabi ya. Oke. Kitab Taurat diturunkan oleh Nabi Diturunkan kepada Nabi Musa. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Yang keempat, kitab Al-Quran yang diturunkan oleh Nabi Muhammad. Ya, sampai sini saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kelompok 1, udah kalian. Kelompok 2 dan 3, apakah jawabannya benar? Benar? Hebat nggak kelompok 1? Dalam waktu 30 detik mereka sudah bisa merangkum sesuatu dan bisa ditampilkan oleh depan. Hebat nggak? Oke, tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 2.
Komprok kok. Silakan kelompok 2 Femi. Aku mau juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febi, perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan kata konsep dari pembelajaran bab 2, yaitu meyakini kitab-kitab Allah menjadi generasi penciptaan yang toleran. Pelajaran yang dapat kami pahami dari pelajaran ini adalah mengetahui kitab-kitab Allah, yaitu ada 4, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran yang diturunkan masing-masing oleh, yaitu kitab Taurat yang diturunkan oleh pada Nabi Musa, dan kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, terus kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, terakhir kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Sejarah-sejarahnya adalah kitab Al-Quran, yaitu mengetahui sejarahnya tidak campur tangan manusia oleh pembuatnya dan langsung ditulis atau diturunkan oleh Allah. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kelompok 1, apakah ada perkataan yang salah dari materi kelompok 2? Tidak. Kelompok 3? Apakah bagus? Dalam 30 detik kalian sudah bisa merangkai kata-katanya. Tepuk tangan dulu. Dan ini kelompok terakhir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin membacakan hasil diskusi kami yang mengenai peta konsep pelajaran yang kami belajar tadi. Yang kami dapatkan adalah arti dari Al-Huda dan Al-Shifa, dan jenis-jenis kitab Allah dan fungsi Al-Quran, firman Allah bisa menjadi generasi pencipta Al-Quran. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, para siswa, bagaimana? Kelompok 1 dan kelompok 2, bagaimana presentasi kelompok 3? Baik. Materinya bagaimana? Bagus? Bagus. Ada yang salah? Nggak ada. Ada koreksinya? Tidak ada koreksi? Tidak. Ada tambahan? Ada. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Baik, untuk selanjutnya, ini adalah materi minggu pertama. Minggu depan akan ada pemateri, yaitu contoh-contoh konkret dalam pencinta Al-Quran yang toleran. Akan ada contoh mengenal Al-Quran lebih dekat, contoh mengenal nama-nama kitab Allah lebih detail lagi. Ya, baik. Untuk hari ini, Pak Abdul rasa sudah bisa kita ambil kesimpulannya. Apa kesimpulannya hari ini? Bahwa kita harus mengenal namanya kitab-kitab Allah yang terdiri dari 4 kitab. Yang kedua, kita harus mencintai Al-Quran karena Al-Quran adalah asyifa, obat atau penyembuh. Yang kedua, dia sebagai petunjuk. Ada 2 fungsi lagi yang belum Pak Abdul jelaskan, akan Pak Abdul jelaskan di minggu depan. Kalian boleh cari referensi melalui Google, melalui YouTube, dan referensi buku lainnya. Baik, pada hari ini kesimpulannya kita harus mencintai Al-Quran karena kita adalah seorang muslim. Tebarkan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam Al-Quran di dalam lingkungan sekitar kita. Bahkan suatu saat nanti ada orang-orang yang di luar Islam akan tertarik belajar Islam karena melihat tingkah laku dan akhlak kita. Terapkan ilmu-ilmu yang di dalam Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita terkenal dengan namanya apa yang sering disebut di atas nama Islam seperti teroris. Padahal agama Islam, agama apapun tidak pernah mengajarkan kejahatan. Hanya ada oknum-oknum tertentu saja yang mengatasnamakan agama untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Baik anak-anak, ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Pak Abda akan memberikan speaking sebentar. Dengerin kata Pak Abda. Kalau Pak Abda bilang asyifa, maka kalian ngotot ke atas. Kalau Pak Abda bilang Al-Furqan, kalian ngotot ke bawah.
bawah. Siap? Siap. Al-Furqan. Asyifa. Al-Furqan. Asyifa. Al-Furqan. Furqan. Furqan. Asyifa. Al-Furqan. Syifa. Al-Furqan. Asyifa. Asyifa artinya? Al-Furqan artinya? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah anak-anak, untuk materi ke depannya kita akan membuat sesi mungkin menggunakan infokus dan sebagainya. Hari ini kita tetap menggunakan media papan tulis, menggunakan kertas sebagai media pembelajaran. Sebelum Bapak akhiri, Pabda ingin meminta refleksi dari salah satu siswa kepada Febi. Apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini? Apakah kamu merasa senang, atau kamu merasa capek, atau kamu merasa letih? Yang nanti akan menjadi refleksi Pabda untuk pembelajaran di minggu depan. Silakan, Febi. Silakan berdiri. Silakan berdiri di depan kelas. Saya akan merefleksikan pembelajaran hari ini. Saya akan Merefleksikan. Leksikan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu merasa senang, dia akan mengetahui banyak nama-nama serta apa saja yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi yang diutusnya untuk menjaga kitab-kitab yang sudah dipercayainya, terutama Al-Quran yang dipercayainya kepada Nabi Muhammad dan diturunkan melantarkan malaikat Jibril yang menurunkan wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Yaitu kedua, mengenal banyak sifat atau fungsi dari Al-Quran, minimal 2, yaitu Al-Syifa yang artinya obat dalam Al-Quran, serta Al-Huda artinya petunjuk dalam Al-Quran. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, itulah materi yang dapat Bapak sampaikan hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran pada siang hari ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Sampai jumpa minggu depan. Untuk ketua kelas silakan dipersiapkan. Selamat siang. Selamat siang. Dia berdoa mulai. Wa